Miletos adalah salah satu polis Yunani yang berada di semenanjung Balkan, atau Bung Hatta menyebutnya Asia Minor atau Asia Kecil. Satu kawasan atau satu polis yang tidak terlalu subur tanahnya, banyak pegunungan, kemudian banyak teluk-teluk, seperti kawasan maritim. Satu kawasan yang melahirkan tiga filsuf penting awal di dalam tradisi filsafat Yunani. Tiga filsuf itu ialah Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Dalam kesempatan ini, saya akan membicarakan tiga sosok ini. Begitu kita membicarakan filsafat Yunani, maka ada tiga nama yang biasa disebut pertama kali, yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Thales adalah sang maha guru, memiliki murid Anaximandros, dan Anaximandros memiliki murid Anaximenes. Tiga tokoh inilah yang mengawali kajian filsafat Yunani, terutama ketika berbicara tentang asal-usul alam semesta. Tiga tokoh ini membicarakan alam semesta tidak lagi disandarkan kepada kajian-kajian mitologis atau kajian-kajian yang bernuansa agamis para dewa-dewa. Mereka sudah memulai mencari argumen-argumen yang sifatnya ilmiah atau pengamatan-pengamatan empiris dari semesta itu. Karena itulah Bung Hatta menyebut tiga tokoh ini sebagai filosof alam yang mengkaji tentang kosmos secara umum, atau biasa disebut sebagai para pemikir yang berpandangan kosmosentris. Kita mulai dari Thales. Thales biasa juga dikenal sebagai satu dari 7 orang bijak di Yunani, The Seven Sages of Greece. Selain Thales, ada Bias, ada Silon, ada Cleobulus, ada Periander, ada Pittacus, ada Solon. Nama-nama itu yang dianggap orang bijak, yang petuah-petuahnya biasanya diikuti oleh orang-orang Yunani. Nah, Thales yang paling terkenal ketika kita menyebut nama ini adalah menyebut alam semesta ini dari air. Memang pandangan ini kalau kita lihat hari ini dengan kemajuan teknologi, kemajuan sains, sangat naif sepertinya kajian ini. Tetapi sepertinya kalau kita coba lihat lebih dalam, yang menarik dari temuan Thales ini bukan airnya, tetapi bagaimana dia mencoba mencari satu prinsip yang menjadi dasar dari segala semesta. Bahwa ada prinsip utama, ada sesuatu yang utama yang mendasari bagi lahirnya semesta itu sendiri, yang biasa dikenal sebagai arke dalam kajian filsafat Yunani. Nah, Thales sudah memulai itu. Nah, selain itu, Thales ini memang ahli di bidang matematika. Salah satu temuannya yang menggemparkan pada waktu itu adalah ketika dia mampu mengkaji atau memprediksi adanya gerhana matahari yang terjadi pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Ini suatu kajian yang atau temuan yang jarang ditemukan, karena biasanya prediksi-prediksi itu berdasarkan mitos, tetapi Thales sudah mulai mengkaji secara ilmiah dengan perhitungan-perhitungan. Tentu saja dia memiliki ilmu astronomi yang mampu membaca kemungkinan peristiwa gerhana matahari ini. Itulah dua warisan yang penting dari Thales menurut saya, yang perlu kita terus kembangkan di dalam kajian filsafat, yang itu penemuan prinsip utama, kemudian yang kedua adalah kajian-kajian yang sifatnya matematik atau sifatnya ilmiah. Jadi dari dua hal inilah sebetulnya tradisi berfilsafat itu dibangun. Perkara kemudian hari ada berbagai upaya, misalnya pembuktian. Ketika Thales mengatakan bahwa semesta ini berasal dari air, rupanya memang peradaban-peradaban besar di dunia misalnya berasal atau berada tidak jauh dari sumber-sumber air misalnya. Atau 60% dari tubuh manusia itu adalah terstruktur dari air misalnya, sebagaimana ditemukan di dalam kajian-kajian kedokteran. Saya kira teman-teman itu juga boleh-boleh saja sebagai satu pengkajian lebih lanjut dari pernyataan Thales bahwa semesta ini berasal dari air. Tetapi memang yang paling menarik di dalam kajian filsafat ketika dia mencoba menemukan prinsip utama itu yang menjadi dasar dari segala semesta, sebagai yang abadi, sebagai yang kekal, yang mendasari berbagai macam perubahan-perubahan kemudian. Dengan temuan ini Thales sudah mulai menggeser cara pandang orang Yunani yang berbicara tentang kosmogoni, asal-usul dewa, asal-usul semesta yang dikaitkan dengan itu, kepada kosmologi, kepada pencarian-pencarian semesta, yang itu nanti kaitannya dengan ilmu-ilmu fisika yang kemudian berkembang di abad modern ini.
Ini satu sumbangsi yang sangat penting di dalam tradisi filsafat Yunani. Kemudian, pasca Thales, tradisi berfilsafat di tanah Miletos ini dilanjutkan oleh muridnya bernama Anaximandros. Anaximandros ini digambarkan oleh Jonathan Barnes sebagai satu sosok yang sangat penting. Bahkan pemikir-pemikir berikutnya yang juga berbicara tentang kosmosentris seperti Anaxagoras, Leucippus, Demokritos, Empedokles misalnya, dianggap sebagai para pemikir yang melanjutkan dari tradisi berfilsafat ala Anaximandros. Mengapa demikian? Di dalam penjelasan Jonathan Barnes, Anaximandros ini adalah pemikir yang mampu mengembangkan pemikiran Thales sedemikian rupa. Misalnya begini, jadi Anaximandros sudah mulai merumuskan bahwa yang mendasar dari semesta ini atau yang menjadi asal-usul dari semesta ini tidak lagi anasir dari semesta itu sendiri. Jadi bukanlah air itu sendiri, dia mencoba berbeda dari gurunya, tetapi sesuatu yang tidak terbatas, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Itu yang disebut sebagai apeiron. Jadi menurut Anaximandros, semesta ini tidak bisa diasalkan dari sesuatu yang terbatas, misalnya dari air. Karena sesuatu yang terbatas tidak akan mampu melahirkan sesuatu yang lain. Karena itu anasir-anasir ini akan dibatasi oleh anasir-anasir yang lain. Misalnya air akan dibatasi oleh api, dibatasi oleh udara, dibatasi oleh tanah. Nah, dalam keterbatasan itu ia tidak akan mampu melahirkan sesuatu yang lain. Maka kata Anaximandros, ada sesuatu yang lain yang mendasar itu semua, yang dia sebut sebagai apeiron itu. Tentu saja penemuan ini menjadi penemuan yang maju kaitannya dengan bidang metafisika terutama, karena Anaximandros sudah mampu merumuskan satu yang ultimate, sesuatu yang ultim, yang menjadi dasar bagi semesta ini, walaupun pada waktu itu dia tidak menyebutnya sebagai Tuhan kemudian. Yang menarik lainnya dari kajian Anaximandros ini adalah kajiannya tentang kalau dalam bahasa kita hari ini adalah evolusi. Jadi ketika Anaximandros menjelaskan tentang bagaimana lahirnya manusia dan makhluk-makhluk lain beserta berbagai benda-benda yang ada di semesta ini, memang sepertinya dalam hal ini dia masih terpengaruh oleh gurunya. Kata Anaximandros, mula-mula kehidupan itu adalah muncul dari air, yang mana makhluk ini, jadi suatu makhluk yang mirip ikan kira-kira, itu masih terbungkus oleh suatu cangkang yang berduri kira-kira, yang di dalamnya masih lembab, masih agak basah-basah. Lalu kemudian mulai mengering, terus berevolusi menjadi makhluk yang berbeda, sampai kemudian menjadi manusia dan hewan beserta makhluk-makhluk lainnya. Kajian ini menurut Jonathan Barnes membuat Anaximandros bisa dikategorikan sebagai perumus evolusi pertama di dalam sejarah evolusi di dunia ini. Terlepas dari itu semua, Anaximandros telah menempatkan dua pondasi penting dalam pemikiran, yaitu yang abadi, yang tetap, apeiron, dan yang berubah, yaitu sebagai kerangka yang evolutif tadi. Nah, dua kajian ini sebetulnya yang terus hingga hari ini kita memperbincangkan antara yang tetap, antara yang mutlak kira-kira, dan yang berubah atau nisbi. Kajian ini terus berkembang seiring dengan lahirnya berbagai pemikir-pemikir Yunani berikutnya sampai ke Plato dan Aristoteles. Selanjutnya pemikiran tanah Miletos ini dilanjutkan oleh murid dari Anaximandros, yaitu Anaximenes. Nah, Anaximenes ini menurut berbagai kalangan, termasuk menurut Brian Magee dan Will Durant, mengalami sedikit kemunduran karena Anaximenes kembali lagi kepada anasir alam. Menurut dia, apa yang dinyatakan oleh gurunya Anaximandros kurang tepat. Artinya harus ada unsur-unsur sebagaimana Thales yang menjadi anasir bagi semesta ini. Tetapi anasir itu bukanlah air. Anasir itu yang lebih fluid dari itu, yang lebih mendasari bagi benda-benda yang lain. Itu yang dinyatakan oleh Anaximenes sebagai udara. Jadi udaralah yang menjadi anasir utama dari semesta ini, karena berbagai kehidupan, kata dia, membutuhkan udara. Udara dapat masuk ke berbagai hal. Jadi udara ini seperti yang melapisi kehidupan ini sendiri. Bahkan mungkin kalau kita lihat hari ini, kita bisa hidup di bumi ini karena ada udara yang itu kita sebut sebagai atmosfer. Tanpa atmosfer ini, saya kira kehidupan manusia sudah selesai, dihantam oleh
benda-benda angkasa yang jatuh dari langit yang tidak terproteksi oleh atmosfer. Itulah 3 pondasi penting yang dirumuskan oleh Thales, Anaximandros, dan Anaximenes yang mendasari berbagai kajian-kajian penting di dalam filsafat Yunani. Terutama kajian-kajian mereka ini hubungannya dengan astronomi atau kajian-kajian kesemestaan yang belakangan ini banyak dikembangkan oleh pemikir-pemikir modern seperti misalnya Carl Sagan misalnya, atau Stephen Hawking yang mencoba berbicara tentang semesta. Sayangnya regenerasi para pemikir Miletus ini terputus karena pada 494 tanah Miletus jatuh ke tangan Persia. Disitulah kemudian para pemikir ini tidak lagi memiliki murid yang mengembangkan pandangannya tentang filsafat alam. Namun begitu, tradisi pemikiran di Yunani terus berlanjut, terus berkembang hingga ke berbagai pemikir lainnya yang sampai hari ini kita temukan jejak-jejaknya di berbagai kajian filsafat.